Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pengelolaan kelas yang terdiri dari saya sendiri Fitria Fahrina Sofia Nur Habibah dan juga rekan saya Ahmad Fuad Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengertian komponen pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Ahmad Fuad Ramadan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang. Guru juga harus dapat mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Poin yang kedua yaitu komponen pengelolaan kelas. Keterampilan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif. Suatu pembelajaran yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola kelas agar kelas tersebut dinamis dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, sikap tanggap, membagi perhatian, dan memusatkan perhatian kelompok. Keterampilan guru memilih strategi kelas yang dapat tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah yang dihadapinya. Keterampilan kelas secara praktis berkaitan dengan usaha mempertahankan kondisi kelas dan perbuatan yang dilakukan tahap perencanaan yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Keterampilan kelas yang relevan dengan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas. Menurut pendapat yakin bahwa keterampilan kelas memiliki komponen yaitu penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, modifikasi perilaku yaitu mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. Menuju pembahasan yang nomor 3 yaitu adalah tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah pada pengertian pengelolaan kelas sebagaimana disebutkan, yaitu pengelolaan kelas agar setiap peserta didik dapat belajar efektif dan efisien. Hal yang dapat menciptakan keefektivitas dan keefisien belajar peserta didik adalah segala sesuatu yang masuk dalam komponen kelas. Seperti istilah bekerja yang dipakai dalam rumusan tujuan pengelolaan kelas ini adalah mengacu pada aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelas atau tugas belajarnya. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, yang selanjutnya membantu siswa agar mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas. Yang terakhir yaitu menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri sendiri dari dalam tugas serta tingkah laku sesuai dengan kegiatan kelas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu salah satunya adalah keluasan.
yaitu keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Maksudnya adalah di sini pendidik juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya agar peserta didiknya mampu mengikuti pembelajaran secara seksama dan tercipta dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Seperti kata pepatah, guru adalah ditiru dan digugu. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.